Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan yang membingungkan banyak orang. Oke? Begini, kita sebagai umat Islam mengetahui bahwasanya hari kiamat itu jatuh pada hari Jumat. Dan pertanyaannya adalah, hari di satu negara dan negara yang lain itu berbeda. Sekarang kita hari Jumat, di Amerika masih Kamis, di Arab sudah Sabtu. Lalu pertanyaannya, jika memang kiamat hari Jumat, berarti kiamat ini beberapa kloter dong. Kloter pertama di Arab, kloter kedua Indonesia dan Asia, kloter ketiga Amerika dan Brazil. Kenapa? Karena waktu setiap negara itu berbeda-beda. Bingung kan jika memang kiamat ini hari Jumat, lalu bagaimana dengan negara-negara yang lainnya yang belum masuk hari Jumat? Bingung? Jelas tidak bingung kalau Anda paham. Oleh karena itu saya akan menjelaskan agar Anda semua paham. Begini. Sebelum kiamat itu terjadi, ya ingat Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwasanya kiamat terjadi pada hari Jumat. Orang banyak fokus kepada dalil ini. Orang banyak fokus kepada kiamat jatuh pada hari Jumat. Tapi mereka tidak fokus kepada tanda-tanda yang terjadi sebelum kiamat itu terjadi. Ya, jadi begini, sebelum kiamat itu terjadi, ada satu tanda yang sangat besar. Adalah matahari terbit dari arah timur. Ya, dari arah barat, bukan timur, dari arah barat. Barat jadinya. Matahari terbit dari arah barat, ya. Matahari terbit dari arah barat. Oke. Itu sebelum kiamat terjadi loh, matahari terbit dari arah barat. Oke, kita belajar soal ilmu-ilmu sains ya. Sekarang begini. Ada banyak hal yang bisa mengakibatkan matahari terbit dari barat. Di antaranya adalah bentuk atau lempengan bumi yang semakin berkurang. Dengan minyak yang banyak diambil, emas yang banyak dikuras, tingkat keberatan planet bumi ini akan berkurang. Itu yang pertama, kemungkinan yang pertama itu. Kemudian yang kedua, dengan jatuhnya benda asing, asteroid, meteor, itu akan berubah rotasi dan gaya gravitasi bumi. Sehingga rotasi bumi akan berubah drastis dan akan berpindah daripada porosnya. Dengan perpindahan bumi dari porosnya, rotasi bumi pun berubah. Waktu di bumi pun akan berubah. Sekarang kita merasakan satu hari ini 24 jam. Namun saat matahari terbit dari barat, itu artinya sebelum matahari terbit dari barat, ada sesuatu hal yang terjadi pada bumi kita. Misalkan benturan meteor, atau misalkan gempa besar, lempengan bumi yang bergejolak. Ya. Dengan begitu, rotasi dan orbit bumi ini berubah. Dengan rotasi bumi, orbit bumi yang berubah, maka mengakibatkan perputaran bumi ini berubah dari biasanya. Mungkin waktu kita sekarang 24 jam, tapi nanti pada saat matahari terbit dari barat, mungkin 3 jam. Mungkin dalam 3 jam, kita bisa merasakan hari Jumat. Oke? Sekarang, misalkan nih begini, dari matahari terbit sampai tenggelam, itu 12 jam kan? Tapi nanti pada saat rotasi bumi ini berubah karena sesuatu hal yang terjadi pada bumi kita, bisa saja matahari terbit dan terbenam dalam waktu 3 jam. Oke? Matahari terbit dan terbenam dalam waktu 3 jam. Matahari terbit dan terbenam dalam waktu 3 jam. Dengan demikian, rotasi bumi pun akan berubah drastis. Dan ingat, apa hasilnya? Dalam kurun waktu 6 jam, semua bagian di planet bumi bisa merasakan hari Jumat. Dalam kurun waktu 6 jam, semua bagian di planet bumi bisa merasakan hari Jumat. Oke? Semua bagian di planet bumi bisa merasakan hari Jumat. Dan ingat, kita tidak tahu kiamat itu akan terjadi bagaimana. Apakah terjadi berbarengan? Duar. Apakah seperti itu? Atau bisa juga sekarang di bagian bumi ini ada ledakan. Tiba-tiba beberapa jam kemudian bumi di sampingnya. Beberapa jam kemudian bumi di sampingnya. Dalam kurun waktu 3 jam, semua bagian planet bumi merasakan hari Jumat. Dan di hari Jumat itu semuanya hancur. Jadi pertanyaan ini sangat mudah. Oleh karena itu saya menekankan kepada kawan-kawan semua, orang Islam ini tidak boleh bodoh. Orang Islam tidak boleh bodoh. Ingat, kita punya ilmuwan-ilmuwan cerdas. Ibnu Sirin, Ibnu Sina. Kemudian Syekh Daud Al-Antoki, beliau ini ahli pengobatan. Subhanallah, pengarang kitab Tadhkiratul Daud.
Daud Umar Al-Antoki, banyak ilmuwan-ilmuwan Islam yang cerdas, yang mana ilmuwan-ilmuwan ini ilmunya tidak terwariskan karena pemahaman Wahabi. Ya. Jadi ada antek-antek Inggris dikirimkan ke dalam tubuh umat Islam untuk membid'ahkan ulama ini. Ulama ini kafir, ulama ini syirik. Ini syirik, ini syirik. Sehingga Ibnu Sina yang begitu cerdas dikatakan Syiah, sehingga umat tidak belajar kepada orang ini. Karena sudah terdoktrin dengan Wahabi bahwa ini Syiah. Makanya orang-orang Islam yang menganut paham Wahabi itu rata-rata bodoh. Rata-rata bodoh. Makanya Kiai Said Akil Siroj berkata bahwasanya orang semakin panjang janggut semakin bodoh, karena memang ya betul. Ya betul gitu loh, bukan janggut yang dipermasalahkan, tapi orang-orang yang zaman ini sangat memprioritaskan janggut justru bodoh dalam segi ilmunya. Bodoh dalam segi ilmunya. Mudah berfatwa, mudah membid'ahkan, mudah mensyirikan. Bukan memanjangkan jenggotnya yang bodoh, bukan. Tapi orang-orang yang zaman sekarang memiliki identitas jenggot yang panjang, itu rata-rata bodoh. Karena orang-orang yang seperti itu ya rata-rata Wahabi. Meskipun banyak ulama-ulama kita yang berjenggot panjang. Ya, kayak Syekh Asy'ari berjenggot panjang. Tapi kata ini merupakan kata sarkasme yang ditujukan kepada orang-orang Wahabi yang notabene bodoh. Begitu. Pada orang-orang Wahabi yang notabene bodoh ya. Oleh karena itu penting bagi kita umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah berakidah Asy'ariyah atau Maturidiyah, selain mempelajari ilmu Islam, kita juga harus mempelajari ilmu sains. Karena kalau kita tumpul dalam ilmu sains, kita akan banyak ragu dengan dalil-dalil agama. Dan ingat, salah satu kata yang paling banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah akal. Karena apa? Karena agama itu perlu akal. Kalau agama tidak berakal, Anda akan berujung dengan bom bunuh diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.